Interesting stuff there from Anthony. Papa Diallo is another high-profile winger Watford have been linked with this window. A rivalry has seemingly developed between Watford and Norwich City for this one, and it emerged, I believe, yesterday morning that there may be issues with Watford and their ESC slots. By Shai Franklin, he is the former director at the World Jewish Congress American section, and he's live for us via Skype in New York. Thank you for your time. We've seen a number of cross-border attacks in recent times, Israeli attacks in the region, apparently targeting Iranian proxies. Is this Israel heating things up in the region? Jadi perbincangan Eropa, jurnalis Eropa dibuat kaget, dengan atmosfer supporter Timnas Indonesia jelang hadapi Timnas Lebanon. Suasana sepak bola di Indonesia kembali menjadi pusat perhatian dunia. Menjelang laga Timnas Indonesia vs Lebanon di FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, sorotan bukan hanya tertuju pada kekuatan skuad Garuda di lapangan, tetapi juga pada atmosfer luar biasa yang diciptakan para suporternya. Ribuan suporter yang memadati stadion dengan koreografi megah, nyanyian tanpa henti, dan dentuman khas sound horeg, berhasil membuat jurnalis Eropa tercengang. Di media sosial, berbagai video yang menampilkan kerumunan suporter Indonesia sudah menyebar luas. Chant keras, bendera besar yang membentang, hingga flare yang menyala berwarna merah putih menjadikan GBT bak lautan api semangat. Bagi banyak pengamat sepak bola di Eropa, pemandangan ini mengejutkan karena Indonesia mampu menghadirkan atmosfer yang bahkan tidak kalah dengan stadion-stadion di Eropa Timur yang terkenal fanatik. Kejutan bagi dunia sebenarnya tidak dimulai ketika pertandingan berlangsung, melainkan sejak jauh hari sebelum kick-off. Jalanan menuju GBT sudah dipenuhi lautan manusia. Suporter dari berbagai daerah rela menempuh perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari, demi mendukung langsung Timnas Garuda. Di berbagai titik kota Surabaya, suara-suara nyanyian suporter sudah menggema. Konvoi motor dengan atribut merah putih menjadi pemandangan sehari-hari. Tidak sedikit jurnalis asing yang mendokumentasikan fenomena ini dan membagikannya melalui laporan mereka. Mereka menulis bahwa atmosfer pra-pertandingan di Indonesia tidak kalah dengan pesta sepak bola akbar seperti Piala Dunia. Salah satu momen yang paling menarik perhatian jurnalis Eropa adalah koreografi akbar yang ditampilkan suporter Indonesia. Ribuan orang di tribun timur dan selatan mengangkat karton berwarna membentuk pola bendera raksasa, lengkap dengan tulisan penyemangat bagi skuad Garuda. Koreografi ini bukan hanya indah dipandang, tetapi juga menjadi simbol kesatuan. Bayangkan puluhan ribu orang bergerak serentak, membentangkan pola megah yang hanya bisa dilihat sempurna dari ketinggian. Momen ini membuat jurnalis asing mengabadikan gambar dan menyebutnya sebagai salah satu atmosfer terbaik yang pernah mereka saksikan di level pertandingan persahabatan internasional. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran sound horeg di tribun menjadi daya tarik tersendiri. Musik khas suporter Indonesia yang memadukan beat EDM, dangdut koplo, dan teriakan yel-yel ini sukses membuat seluruh stadion bergoyang. Jurnalis Eropa yang biasanya terbiasa dengan chant klasik ala suporter Inggris atau Italia, dibuat terkejut dengan gaya berbeda ini. Mereka menuliskan bahwa Indonesia telah menemukan cara unik untuk mendukung timnya, menjadikan stadion bukan sekadar tempat pertandingan, melainkan panggung festival musik raksasa. Cuplikan video suporter yang melompat bersama dalam irama musik ini langsung viral, bahkan diputar ulang oleh beberapa media olahraga internasional. Salah satu alasan mengapa atmosfer ini menjadi bahan perbincangan di Eropa adalah fanatisme positif yang ditunjukkan suporter Indonesia. Meski stadion penuh sesak, suasana terjaga aman dan meriah. Jurnalis asing yang hadir melaporkan bagaimana suporter Indonesia mampu menciptakan pesta tanpa henti, tetapi tetap tertib. Mereka mengibarkan bendera, menyalakan flare, bernyanyi sepanjang laga, namun tetap menjaga sportivitas terhadap lawan.
Supporter Lebanon yang hadir di tribun tamu pun disambut hangat, bahkan beberapa di antaranya ikut larut dalam euforia. Bagi dunia sepak bola, hal ini adalah kabar baik. Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa fanatisme bisa diarahkan menjadi energi positif yang memperkuat citra sepak bola nasional. Banyak jurnalis yang membandingkan atmosfer di GBT dengan stadion-stadion di Eropa. Ada yang menyebut suasana ini mirip dengan pertandingan Liga Champions di Turki, ada pula yang membandingkan dengan atmosfer laga-laga derby di Yunani atau Serbia yang penuh semangat. Namun, yang membuat Indonesia berbeda adalah sentuhan budaya lokal. Irama musik, gaya bernyanyi, hingga atribut khas Nusantara memberikan identitas unik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dengan kata lain, Indonesia bukan meniru atmosfer Eropa, melainkan menciptakan gayanya sendiri yang kini mendapat pengakuan internasional. Bagi timnas Indonesia, atmosfer seperti ini jelas menjadi motivasi besar. Para pemain merasakan energi luar biasa dari tribun, seolah ada pemain tambahan di lapangan. Jurnalis asing menuliskan bahwa setiap kali timnas menguasai bola, teriakan dukungan yang membahana memberi dorongan mental yang sulit digambarkan. Sebaliknya, bagi lawan seperti Lebanon, suasana ini bisa menjadi tekanan psikologis. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter yang tak pernah berhenti bernyanyi tentu bukan hal mudah. Inilah salah satu alasan mengapa stadion di Indonesia selalu dianggap angker oleh lawan-lawan Asia. Selain liputan langsung, atmosfer di GBT juga viral di media sosial. Hashtag seperti tagar Garuda di dadaku, tagar GBT merah putih, hingga tagar Soundorego International menjadi trending topik. Banyak jurnalis Eropa yang mengunggah potongan video tribun, lalu memuji antusiasme supporter Indonesia. Beberapa akun sepak bola internasional bahkan menyebut dukungan supporter Indonesia sebagai salah satu yang paling fanatik dan kreatif di Asia. Ada yang menulis bahwa atmosfer ini bahkan lebih hidup dibanding beberapa laga di Liga Top Eropa yang sering kali sepi. Semua kejadian ini mempertegas bahwa Indonesia kini memiliki identitas baru di mata dunia sepak bola, supporter yang luar biasa. Tidak hanya jumlahnya yang masif, tetapi juga kreativitas dan kebersamaannya yang mampu menciptakan pengalaman tak terlupakan. Jurnalis Eropa yang awalnya datang hanya untuk meliput laga persahabatan akhirnya pulang dengan membawa cerita lain, betapa unik dan mendebarkannya dukungan supporter Indonesia. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri, karena atmosfer stadion kini bisa menjadi salah satu daya tarik sepak bola nasional di mata dunia. Pertandingan Indonesia vs Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo bukan hanya soal skor, melainkan juga soal atmosfer luar biasa yang diciptakan ribuan supporter Garuda. Koreografi megah, sound horeg yang mengguncang, nyanyian tiada henti, dan semangat yang membara menjadikan laga ini sebagai pesta sepak bola sesungguhnya. Jurnalis Eropa yang hadir dibuat kaget, bahkan terpukau, hingga menjadikannya bahan perbincangan di media internasional. Indonesia telah membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal permainan di lapangan, tetapi juga soal bagaimana sebuah bangsa mendukung tim kebanggaannya dengan penuh cinta dan kreativitas.